Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4D ingin mempresentasikan hasil dari project web yang kami sudah kembangkan ya. Jadi project kami ini bernama Travel Alam. Dan berikut merupakan anggota kelompok kami, ada Eria Muhammad Riyadi, ada Jadid Alif Ramadan, dan ada saya sendiri, Luki Anis Januar Sigit. Oke, langsung saja kita lihat tampilan home. Tampilan home-nya. Ya, ini merupakan tampilan home dari web yang kami kembangkan. Ya, kita bisa lihat, bisa di-scroll ke bawah dulu. Ini tampilannya. Ya, tentang kami, ada footernya ya. Oke, kita langsung codingannya, kita lihat codingan home-nya ya. Di sini codingan home-nya berada di folder resource, view, dan travel alam, folder travel alam. Lalu kita ke layoutnya, file layout. Ke file layout. Di file layout ini adalah file layout untuk tampilan home. Jadi di dalam layout ini berisi CSS ya. Kita lihat di situ ada CSS-nya. Lalu di bagian body, kita lihat di bagian body ada beberapa include file yang kita gunakan untuk tampilan home ini. Ada include file header. Ini untuk headernya. Ada include file footer, ada include file script, lalu ada yield content. Di konten ini untuk konten yang dinamis. Lalu ada include suite alert atau alert ya. Alert ini untuk tampilan pop-up atau notifikasi. Ya, kita langsung ke include ke filenya header. Pertama kita ke bagian headernya. Di bagian header kita lihat berisi hal-hal yang sudah kita lihat pada home web, yaitu ada logo travel alam, ada destinasi wisata, ada login, dan sign up. Nah, jika kita sudah login, maka akan ada tambahan nama user setelah di autentifikasi yang dapat di drop down. Itu kita lihat ada drop down di situ. Jika kita sudah autentifikasi atau login, di drop down itu berisi profil, dashboard, dan logout. Nah, ketiga ini adalah untuk user dengan role admin. Jadi ada dua role, sini ada admin dan ada user biasa. Dan untuk user biasa sendiri itu ada dua ya, ada dua drop down, ada profil dan ada logout. Lalu kita bisa lihat juga di situ di bagian root ada root login. Lalu ada root untuk registrasi. Lalu di bagian footer, kita ke file footer. Bagian footernya berisi informasi, ya, informasi tim, ada by kelompok, kapan, bandwidth. Itu ada Facebook dan ada Instagram. Ya, kita langsung ke bagian script tadi, ke bagian script. Di bagian script ini berisi JavaScript atau script-script yang digunakan pada web yang kami kembangkan. Lalu kita lanjut ke bagian utama home, yaitu file index. Ya, di file index ini kita lihat di situ ada extend layout ya. Jadi ini extend dari file layout tadi. Kita bisa lihat di bagian utama home ini berisi codingan untuk gambar logo web. Gambar logo web yang besar yang tadi sudah kita lihat di bagian awal. Lalu ada informasi awal dan informasi tentang kami. Ada juga logo keranjang yang akan di-route ke bagian peralatan. Ya, kita bisa lihat di bawah. Ada bagian codingan untuk keranjang ya. Di situ ada root peralatan. Lalu kita akan melihat ke bagian kode untuk controller home-nya. Atau controller halaman home. Jadi controller ini berfungsi untuk mengirimkan data ke tampilan. Ya, kita bisa lihat pada method function index.
pada bagian if, jika user masuk atau login ke halaman home, maka jika ada peralatan yang sudah kita masukkan ke dalam keranjang akan hilang atau clear, akan di-clear. Lalu di bagian return view berfungsi untuk mengembalikan ke halaman index ya, yang sudah kita lihat tadi. Lalu selanjutnya kita akan lihat kode program untuk tampilan login dan register di file modal pada folder partial tadi. Kita ke webnya dulu, kita lihat tampilan loginnya dan registrasinya. Ini tampilan login yang pertama ya. Lalu ada tampilan registrasi ya. Dan kita ke kode programnya lagi. Jadi di bagian modal ini ada bagian yang bernama login modal. Jadi di login modal ini berisi data yang harus kita isi untuk melakukan login. Kayak tadi alamat email, password, dan ada juga tombol login yang jika kita sudah selesai mengisi data, kita klik, maka data akan dikirimkan ke root login. Lalu kita bisa lihat di sana juga ada bagian belum punya akun, tanda tanya. Belum punya akun ya, jika kita klik bagian itu maka akan diarahkan ke halaman sign up. Untuk halaman sign up sendiri ya, kita bisa lihat di bagian sign up modal berisi template data yang bisa kita isi untuk registrasi, dan jika kita sudah isi semua, kita harus centang bagian saya setuju dengan syarat dan ketentuan. Situ ada ya, saya setuju dengan syarat dan ketentuan, kita harus centang tadi ya, baru kita bisa melanjutkan registrasi dengan mengklik tombol sign up. Jika kita belum mencentang, maka kita belum bisa melanjutkan registrasi. Kita lihat lagi di kode program di bagian bawahnya. Ya, scroll ke bawah. Ya, di sini ada syarat dan ketentuan. Di bagian syarat dan ketentuan ini bisa kita lihat di webnya, di halaman web, dengan mengklik bagian syarat dan ketentuan. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan melihat controller dari login dan register. Folder controller ini berada di folder controller dan out. Kita bisa masuk ke file authentication session ya untuk controller login. Pada method function store kita bisa lihat jika kita login maka akan di request autentifikasi ya, dan jika benar data login maka akan diarahkan ke halaman home dan statusnya sudah login itu. Lalu ada juga metode destroy di bawah, yang paling bawah itu, dan berfungsi sebagai controller logout, di mana user yang sudah masuk atau sudah login, jika klik tombol logout akan langsung diarahkan ke halaman home, dengan status sudah logout. Lalu akan di return ke home. Ya. Lalu kita lihat controller register ya, ada di file register user di folder yang sama. Berisi metode di mana data yang diisi pada halaman register akan divalidasi, yaitu ada method store di validate request. Data-data itu akan divalidasi karena harus diisi ya, memang itu ada required, berarti harus diisi. Dan jika selesai divalidasi, maka data tersebut akan dimasukkan ke dalam database web pada table user dengan 5 template yang sama ya, yaitu nama depan, nama belakang, email, nomor telepon, dan password. Lalu ada assign role. Assign role itu adalah di mana orang yang register atau orang yang mendaftar akan ditandai sebagai user biasa dan bukan admin. Nah, ada 2 user ya, tadi sudah kita jelaskan. Dan otomatis akan kembali login ke halaman home ya. Akan login ke halaman home langsung ya. Jadi kita bisa lihat model dari user. Ya, di model user ini ada variable. Variable ini berarti menunjukkan data yang bisa kita isi di database ya. Ada 5 data ya, seperti yang tadi sudah kita lihat di bagian controller registrasi, register. Ada nama depan, nama belakang, email, dan nomor telepon, password. Di sini kelima data ini terhubung ke database. Di database-nya bisa diisi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, jadi Alif Ramadan. Persilakan. Oke. Berikutnya halaman admin ya.
Ya, dibuka dulu aja halaman adminnya coba. Nah, pada halaman admin, pada awal-awal akan menampilkan dashboard, yaitu untuk menampilkan daftar pengguna. Nah, sekarang kita ke codingannya. Kita ke dashboard controller. Nah, pada dashboard controller itu ada constructor ya, construct gitu. Nah, construct itu ada di controller.php. Jadi situ ada current admin, menu, dashboard. Jadi halaman admin yang pertama dibuka itu pasti dashboard. Lalu untuk sub menunya itu kosong karena memang tidak ada sub menunya. Lalu yang di bawah itu ada init payment gateway, yaitu terakhir akan dijelaskan oleh Irya. Untuk routing dashboard diambil dari dashboard controller. Ada dashboard controller. Di method index ya, itu method index berfungsi untuk mengambil data user dari table user di database. Lalu data itu ya dikirimkan ke halaman view admin dashboard index. Oke. Ya, berikutnya ke nih halaman index dashboardnya. Lalu berikutnya kita ke destinasi ya, provinsi. Nah, untuk root provinsi ini diambil dari province controller. Dapat dilihat di province controller, current admin menunya itu destinasi dan sepenuhnya itu provinsi. Jadi yang aktif itu yang provinsi. Yang aktif provinsi. Lalu ada middleware-nya itu. Middleware out untuk mastiin yang bisa akses itu hanya user dengan role admin. Di bawahnya ada method index. Method index itu ada listing of the resource ya. Jadi itu nampilin data ke halaman views index provinsi. Di bawahnya lagi ada method create untuk menampilkan halaman form. Nah, ini halaman formnya ini ngisi provinsi. Lalu di bawah method create ada function store untuk menyimpan data ke database. Ya, lalu setelah disimpan akan ke redirect ke halaman manajemen provinsi. Lalu di bawahnya coba codingan lagi. Di bawahnya itu ada method edit dengan parameter ID. Jadi untuk ngedit sesuai dengan ID provinsi ya yang kita pilih gitu. Di bawahnya lagi ada method update. Method update itu ya fungsi untuk menyimpan data yang diubah ke dalam database gitu. Kalau misalnya kita update. Dan terakhir ada destroy dengan parameter ID. Jadi untuk menghapus provinsi sesuai dengan ID-nya. Lalu berikutnya sekarang kita ke lokasi ya. Destinasi, lokasi. Ya, pada lokasi itu routingnya diambil dari location controller. Situ ada location controller. Sama seperti tadi, ada method index untuk menampilkan data lokasi. Lalu di bawahnya ada method create ya bawahnya. Sama seperti sebelumnya itu untuk menampilkan form tambah. Tambah ini formnya itu ada apa saja bisa diisi. Kembali ke codingan, lalu di bawahnya itu ada method function store ya untuk menyimpan data ke database. Lalu setelah disimpan itu akan redirect lagi ke halaman lokasi. Lalu ada method edit
dengan parameter ID. Jadi untuk mengedit itu sesuai dengan ID lokasi yang kita pilih. Ini diedit. Nah, jadi sesuai ID yang kita pilih itu misalkan Gunung Ciremai, berarti editnya Gunung Ciremai juga ID-nya. Lalu ada function update, itu ya untuk menyimpan data yang telah diubah ke dalam database. Setelah itu ada di bawahnya ada metode destroy ya. Destroy itu untuk menghapus data lokasi berdasarkan ID. Nah, di bawahnya ini ada metode image, berfungsi untuk nampilin gambar sesuai ID lokasi. Misalkan kita pilih gambar lokasi. Nah, untuk metode add image ini di bawahnya untuk menampilkan formnya, form tambah image-nya. Ini form tambah image. Dan di bawah metode add image ada metode upload image, itu untuk menyimpan ke database image-nya. Dan yang terakhir ada remove image untuk menghapus image sesuai ID lokasi. Kembali, nah bisa di remove. Ya, untuk peralatan tools sama persis ya seperti lokasi ya. Coba tools controller. Nah, ada index, lalu ada create, store, edit, update, destroy, image, add image, dan sama seperti tools tadi. Sama seperti lokasi tadi. Oke, berikutnya model ya, model database province. Nah, di sini ada model database province. Itu ada protected field ya, yaitu field yang bisa diisi. Yang bisa diisi itu nama province dan slope. Di bawahnya ada method location, berfungsi untuk mengatur relasi database dari table province ke table location dengan ID provinsi yang dijadikan foreign key-nya. Selanjutnya model untuk location, sama ada field juga yang bisa diisi. Ada nama lokasi, SLUK, ID provinsi, kabupaten, map, dan lain-lain. Nah, di bawahnya ada method province, itu buat ngatur relasi database ke table provinsi, dan yang dijadikan foreign key-nya itu ID provinsi. Di bawahnya lagi ada method location image, itu buat ngatur relasi table location, ngatur relasi table location image dan table location dengan foreign key ID lokasi. Lalu tools. Nah, sama kayak sebelumnya sih, ada field label juga, itu field yang bisa diisi, nama peralatan, SLUK, sama harga peralatan. Nah, di bawahnya itu ada method tool image, itu buat ngatur relasi table tool dengan table image. Lalu ada method order item yang berfungsi untuk ngatur relasi table tool dan table order item. Foreign key-nya itu ID peralatan, sama kayak yang atas. Dan yang terakhir, model location image dan tool image, yaitu sama ya, buat merelasikan gambar. Jadi relasi gambar atau dengan lokasi ataupun peralatan. Sekarang ke keranjang. Nah, untuk halaman peralatan ini, routingnya diambil dari hiking controller dengan metode index ke routing hiking controller. Nah, tuh. Pada halaman tadi peralatan sebenarnya itu form ya. Jadi ketika kita menekan tombol tambah, data akan dikirim ke root keranjang. Dan pada nih form. Jadi pas kita menekan tombol tambah bakal dikirim ke keranjang, root keranjang.
Dan pada hiking controller, di situ akan nampilin data dari peralatan seperti gambar, nama, dan harga. Lalu kita ke card controller ya. Nah, ke card controller ketika kita tadi tekan tombol tambah, akan diproses oleh method store ini nih. Method store. Di situ ada pengecekan autentikasi, mengambil request dari user lalu dimasukkan ke variabel params. Setelah itu diambil ID usernya dan dimasukkan ke variabel user ID. Dan mengambil data peralatan ke variabel tool tuh. Lalu kita buat variabel item yang berisikan ID dari tool ID, name dari tool nama peralatan, price dari tool harga peralatan, dan quantity dari variabel params jumlah. Dan terakhir associated modelnya itu dari table tool. Lalu dimasukkan variabel item tadi ke card, table card atau tabel keranjang. Jika sudah akan menampilkan alert berhasil dan return ke halaman peralatan kembali. Coba. Nah, tetap di sini ke halaman peralatan itu. Kalau misalkan belum login ya lempar ke halaman home. Lalu di bawah lalu ada method index. Situ ada autentikasi lagi, ada pengecekan user. Jika user itu login, maka akan mengambil ID user tersebut dan menyimpannya ke variabel user ID. Lalu menampilkan item yang berada di keranjang berdasarkan ID yang sedang login, lalu dimasukkan ke variabel item dan mengirimkan ke view keranjang index. Ini view keranjang indexnya. Ada tabel gambar, peralatan, harga, jumlah, dan total. Kembali ke card controller, ada method update. Itu method update ya untuk ngupdate quantity yaitu atau jumlah peralatan yang dipesan. Jika berhasil akan munculkan alert keranjang berhasil diperbarui dan redirect ke halaman keranjang lagi. Coba update di keranjang. Kita tambahin jumlah tuh di update. Akan kembali ke halaman ini dan mengubah totalnya. Lalu ke card controller lagi, terakhir ada destroy untuk menghapus peralatan yang ada di keranjang. Jadi yang hapus. Oke, udah ya. Berikutnya ada checkout. Nah, checkout itu akan dilanjutkan oleh teman saya, Irya. Oke, selanjutnya untuk checkout ini berada di route di transaksi ya. Pas kita klik ini checkout, dia akan ke halaman checkout gitu. Ini kata di file keranjangnya ini ada link untuk mengarahkan ke pesanan terus checkout yang dalam ini. Karena halaman ini tuh harus login gitu. Jadi kalau misalkan user belum login, dia nggak bakal bisa mengakses ke halaman ini. Nah, selanjutnya di halaman checkout-nya, nah ini ada tabel ini untuk menampilkan peralatan yang ditambahkan di keranjang. Nah, lalu di sini ada field provinsi dan lokasi gunung. Nah, ini tuh udah berelasi. Jadi kalau misalkan kita pilih Jawa Tengah, maka di sini akan muncul lokasi gunung yang ada di Jawa Tengah. Jadi nggak bakal muncul lokasi yang ada gunung yang ada di Jawa Barat. Dan begitu pula sebaliknya, di Jawa Barat juga nggak bakal ada muncul gunung yang ada di Jawa Tengah maupun Jawa Timur gitu. Misalkan kita pilih Jawa Barat, terus lokasi gunungnya gunung gede gitu. Nah, di sini ada field tanggal pengambilan, jadi kapan barang akan diambil atau disewa gitu. Misalkan ini lama sewanya berapa hari, misalkan 3.
Nah, ini semua dihandle oleh controller order. Nah, di halaman ini index, terus ini di halaman checkout. Di sini pas kita pencet checkout itu, bentar, kita lihat lagi dia ada di kontrol checkout. Nah, sebelumnya itu kan kita klik ini nih, checkout. Nah, ini dihandle oleh order controller di method checkout. Di sini ada kita ambil ID user yang sedang login, lalu kita masukkan ke dalam user ID. Di sini ada pengecekan. Nah, kalau keranjangnya kosong, itu bakal di redirect ke halaman keranjang. Di sini ada beberapa variabel, yaitu ada provinsi, ini buat ngambil seluruh provinsi yang ada di database. Lalu di sini ada items, diisi dengan peralatan yang ada di keranjang. Lalu data dikirimkan ke halaman checkout, yaitu ke halaman sini. Nah, ini ada method fetch, ini berfungsi untuk memilih lokasi gunung berdasarkan provinsi yang dipilih. Ini berupa Ajax, jadi kita nggak perlu mereload halaman untuk mengubah datanya gitu. Lalu di sini ada do checkout. Do checkout ini untuk lanjut ke halaman selanjutnya pas kita pencet ini nih, checkout. Kita misalkan isi dulu, udah checkout. Ini akan di redirect ke sini. Di sininya itu ada berupa form. Jadi ada form hidden, jadi ini tidak terlihat gitu ya. Ini nama depan diambil dari nama depan user yang sedang login, nama belakang dan seterusnya. Nah, sini ada provinsi yang dipilih, ini select box yang tadi untuk combo box yang tadi gitu. Lokasi gunung. Nah, sini ada lama sewa. Nah, ini berupa form, jadi ketika kita pencet checkout yang tadi, ini akan dikirim ke URL pesanan checkout ke halaman ini. Datanya yang dikirim. Lalu di checkout ini ada, kita ambil request dari user, yaitu berupa provinsi yang dipilih, lokasi, terus tanggal pengambilan, dan juga lama sewanya berapa hari gitu. Di sini ada variabel order, ini kita menggunakan DB transaction. Lalu di sini ada variabel order diisi dengan save order dengan parameter params gitu. Nah, save order ini untuk menyimpan order kita yang tadi itu, menyimpan request gitu. Jadi sini ada user ID, diambil dari ID user yang sedang login gitu. Di sini ada duration, diisi dengan params hari, lama sewa yang kita inputkan tadi. Lalu di sini ada subtotal, ini untuk mengambil subtotalnya. Di sini ada card item satu, itu untuk mengambil item yang ada di keranjang. Di sini ada pengecekan untuk menambahkan ke dalam tabel order ya. Ini tabel order. Ini ada pengisian nilainya itu. Jadi kalau di sini ada kita tambahkan diskon, jadi jika itemnya lebih dari 2 kita akan kurangi 5.000 gitu. Sesuai dengan di sini, lebih dari 2 kan 3, nah, total 60.000, cuman kita ada diskon jadi 5.000, dikurangi 5.000 jadi 55.000. Nah, di sini ada untuk order paramsnya, ini ID pengguna diambil dari ID user yang sedang login, terus nama depan diambil dari nama depan dari form hidden ini dari sini, lalu nama belakang dan seterusnya. Nah, di sini ada kode, ini di generate otomatis dari sini. Lalu statusnya created atau dibuat, terus tanggal pemesanan ini dari tanggal yang kita inputkan tadi. Lalu batas pembayarannya itu kita buat selama 1 hari gitu. Jadi kalau user belum bayar sampai 1 hari itu akan otomatis dibatalkan. Lalu untuk status pembayarannya itu unpaid atau belum dibayar, ini karena kita baru bikin ya, belum masuk ke pembayaran.
Nah, di sini ada provinsi diisi dengan param subprovinsi, lokasi diisi dengan param lokasi, tanggal diisi dengan param tanggal. Hari itu diambil dari durasi yang kita inputkan, subtotal itu dari jumlah yang di sini. Nah, lalu total diambil dari sini. Jika durasinya lebih dari 2 hari itu maka akan dikurangi maka totalnya adalah subtotal dikali dengan durasi dikurangi 5.000. Jika selain itu maka tidak ada pengurangan harga. Lalu kita masukkan ke tabel order. Selanjutnya kita ke ini save order item. Nah, save order item ini untuk menyimpan item-item atau peralatan kita ke dalam tabel order item. Di sini ada pengecekan. Di sini ada variable user ID diambil dari user yang sedang login, diambil dari ID user yang sedang login. Lalu di sini ada card items, itu diambil dari peralatan yang ada di keranjang. Nah, di sini ada pengecekan kalau jumlahnya lebih dari 3, item totalnya itu dikurangi 5.000. Kalau enggak ya nggak ada pengurangan harga gitu. Lalu kita masukkan ke dalam tabel order item parameter ini atau data peralatan ini. Selanjutnya kita generate payment token ini bawaan dari Mitrans-nya. Untuk pembayaran kita menggunakan API Mitrans. Jadi untuk customer details-nya, untuk first name-nya itu kita ambil dari tabel order dengan kolom nama depan dan seterusnya. Di sini ada params. Ini di bawaan dari Mitrans-nya. Nah, setelah itu ada pengecekan lagi kalau true, ordernya ada gitu. Kita ambil user ID, terus keranjangnya ini dikosongin. Kalau misalkan udah ke halaman sini atau ke sini lah, ya ke sini, itu keranjang dikosongin. Jadi user harus menambahkan peralatan lagi gitu di halaman keranjang. Lalu sini ada sukses, pesanan telah diterima, tadi kan sudah muncul, di redirect ke halaman ini order ID. Jadi ID ordernya itu berapa. Kalau selain itu ya dibalikin ke halaman checkout. Misalkan bayar sekarang, sini beralih ke halaman yang disediakan oleh Mitrans ya untuk pembayarannya. Tapi sebelum itu kita ke tabel order dulu untuk melihat file apa saja yang bisa diisi. Itu ada di pengguna, nama depan, nama belakang, dan seterusnya. Nah, sini ada konstanta. Misalkan kita baru membuat order, itu akan berstatus dibuat gitu. Statusnya ada dibuat, atau kalau diterima, kalau sudah dibayar itu berarti diterima. Kalau selesai berarti jika user itu sudah selesai melakukan peminjaman barang, itu akan berstatus selesai gitu. Ini ada di halaman admin. Cancel itu kalau misalkan user nggak melakukan pembayaran selama 1 hari. Untuk order kodenya ini TA, ini untuk generate. Ini ada konstanta paid, itu isinya ada dibayar, lalu unpaid itu belum dibayar. Di sini ada relasi ke tabel user, yaitu yang direlasikan adalah ID pengguna gitu. Nah, di bawahnya ada order item. Ini untuk merelasikan ke tabel order item. Dan seterusnya ini bawaan dari Mitrans-nya. Nah, nanti kita coba tes. Sebelumnya ada satu lagi yang ketinggal, maaf, di order item. Nah, di sini ada file-file yang bisa diisi, yaitu ID pesanan, ID peralatan, nama peralatan, harga, dan seterusnya. Nah, di sini ada relasi ke tabel tool. Nah, yang dijadikan relasi adalah ID peralatannya. Nah, di bawahnya juga ada relasi ke tabel order. Yang direlasikan adalah ID pesanan. Selanjutnya pas kita pencet ini, tadi kita misalkan coba kartu kredit, kita menggunakan testing kredensial yang disediakan oleh Mitrans. Kita pencet bayar sekarang. Masukkan saja datanya. Nah, transaksi berhasil. Ini akan otomatis di redirect ke halaman ini. Nah, jadi untuk pembayaran tadi
diproses oleh payment controller. Nah ini tuh bawaan dari Mitrans-nya ya, tinggal pakai aja gitu. Nah kalau misalkan berhasil, ini akan di redirect ke halaman ini. Nah, halaman ini sendiri itu untuk file blade-nya nah ada di sini. Sini berupa ada data usernya itu berupa nama, email, dan telepon. Lalu ada detail pemesanannya, ada nomor invoice, tanggal pemesanannya tanggal berapa, lalu lokasi yang dipilih apa dan provinsinya, lalu tanggal penyewanya kapan gitu. Sini ada ringkasan dari peralatan yang dipesan atau yang disewa. Nah, sini ada berupa tabel. Lalu selanjutnya kita ke halaman adminnya. Nah ini untuk bagian transaksi pesanan. Nah ini copy paste. Ini masuknya yang 160.000. Ini tanggal 28 jam 23.13. Ini statusnya adalah dibayar. Statusnya adalah diterima. Nah untuk pembayarannya itu sudah dibayar gitu. Nah kalau kita ingin menandainya sebagai telah selesai, kita cek detail lalu tambahkan tandai sebagai selesai. Nah untuk di bagian usernya sendiri ini bisa kita lihat di halaman profil daftar transaksi. Nah ini sudah terlihat nih, akan kita lihat detail transaksinya. Ada nomor invoice, statusnya sudah selesai. Ini karena kita sudah atur di halaman admin tadi sebagai selesai. Provinsinya apa, terus lokasinya Gunung Ciremai, tanggal penyewanya kapan, dan seterusnya gitu. Nah selanjutnya adalah untuk halaman destinasi wisata. Nah destinasi wisata ini berada di dalam view travel alam destinasi di indeks. Nah seperti ini. Nah lalu di view ini di handle oleh destinasi controller. Di sini ada method index. Nah, method index itu untuk menampilkan semua destinasi wisata yang telah ditambahkan di halaman admin. Sini lokasi. Jadi untuk kategorinya sendiri ini sudah sesuai dengan provinsinya. Misalkan gunung-gunung yang ada di Jawa Barat itu ada di kategori Jawa Barat, dan gunung yang ada di Jawa Tengah itu ada di kategori Jawa Tengah, dan seterusnya gitu. Nah ketika kita pencet gunungnya, misalkan Gunung Ciremai, itu akan muncul halaman detailnya gitu. Nah detailnya ini berisikan tentang deskripsi tentang lokasi wisata tersebut, jalur pendakian, rute termudah, dan seterusnya. Nah untuk gambarnya sendiri ini sudah terdapat link ke Google Map ya. Kita klik, ini akan langsung mengarahkan ke lokasi tersebut di Google Map. Nah, untuk halaman view-nya ini di handle atau diproses oleh method show. Nah, jadi kalau misalkan ada pengecekan di sini, kalau lokasi yang nggak ada itu bakal di redirect atau dikembalikan ke halaman sebelumnya, ke halaman ini. Lalu data dikirimkan ke halaman detail, yaitu halaman ini. Oke, setelah itu untuk file view-nya itu ada di detail.php. Ini kita ambil dari tabel lokasi. Itu ada berupa nama lokasi, ada link Google Map-nya, terus ada gambarnya, dan seterusnya, ada deskripsi dan seterusnya. Oke, sekian dari penjelasan dari saya kembalikan ke teman saya Lucky. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.